Kisah bermula di malam sunyi saat sang pahlawan bertemu Garcia. Mata hijaunya langsung mengenali sosok itu. Meski pria itu menyangkal keyakinan di hatinya sama sekali tak tergoyahkan. Ia sangat yakin pria berambut pirang ini adalah Garcia yang dicarinya. Kemiripan ini mengingatkannya pada sebuah kejadian aneh di masa lalu. Minggu lalu, ia sempat mengira Garcia adalah Luis saat pertemuan pertama. Namun akhirnya sebuah nama baru yang asing mulai terungkap. Enrique Suli, nama yang membuat logika Monica menjadi kacau balau. Para serupawan itu identik namun ia justru bertemu tiga orang berbeda. Kebohongan itu terbongkar saat bekas luka di matanya terlihat jelas. Enrique tampak mulai muak dengan sikap lancang sang gadis padanya. Tanpa penjelasan ia melangkah pergi meninggalkan tanda tanya yang besar. Rahasia besar ini ternyata terkubur dalam memori kelam masa silamnya. Inilah Monica yatim piatu yang tumbuh di panti asuhan yang dingin. Namanya bermakna putri raja harta paling berharga yang ia miliki. Ia sangat mencintai nama itu meski marga panti asuhannya disamaratakan. Monica pun terpaksa menyandang nama belakang yatim sejak saat itu. Harapan besar untuk diadopsi selalu membayangi setiap langkah hari-harinya. Jika tak diadopsi hingga usia dewasa, marga kutukan itu akan kekal. Kini ia tumbuh dengan identitas yang selalu mengingatkannya pada kesendirian. Kecantikan elegan terpancar sempurna dari mata hijau dan rambut legamnya. Demi bertahan hidup, ia mengadu nasib ke ibu kota sebagai pengajar. Monica sangat berambisi mendapatkan pekerjaan impian di kalangan para bangsawan. Namun genderang perang mulai menghancurkan kedamaian di kerajaan mereka tinggal. Ia pun bergabung menjadi unit medis tepat sebelum meninggalkan panti asuhan. Harapan kuliah sirna seketika saat takdir mulai menunjukkan taring kejamnya. Kekalahan kerajaan melenyapkan seluruh pengabdian tulusnya selama bertahun-tahun lamanya. Upah tak didapat bahkan universitas impiannya telah rata dengan tanah. Masa depan tampak suram namun Monica menolak menyerah pada nasib. Ia mengincar posisi pengasuh di kota resor dengan tawaran gaji tinggi. Segala pesona ia kerahkan demi memikat hati sang calon majikan baru. Identitas aslinya terungkap saat marga anehnya mulai dipertanyakan sang majikan. Beruntung sang majikan tak mempermasalahkan asal-usulnya yang dianggap kelam itu. Sesal sering muncul karena tak mengubah marganya saat ada kesempatan dahulu. Semua itu terjadi karena hatinya yang terlalu lembut di masa kecil. 10 tahun lalu ia adalah malaikat pelindung bagi adik-adik di panti. Saat itu para sponsor kaya mulai berdatangan mencari anak angkat. Anak-anak itu yang lebih kecil selalu menjadi pilihan utama bagi mereka. Di usia 12, Monica merasa harapan adopsinya mulai memudar perlahan. Keajaiban datang saat seorang pria mencari gadis yang persis sepertinya. Namun Lilith memiliki kemiripan fisik yang sangat identik dengan sosok Monica. Dalam kegelapan malam, Lilith memohon sambil bersimpuh di depan Monica. Lilith menawarkan bros mewah demi menukar takdir hidup mereka berdua. Perhiasan indah itu memang telah lama menjadi impian terbesar Monica. Keraguan menyelimuti hatinya, haruskah masa depan ditukar dengan harta berharga? Terdesak oleh rayuan Lilith, Monica akhirnya menyetujui rencana gila tersebut. Esok harinya saat rencana itu dijalankan pada si gadis amarah, sang kepala panti meledak hebat. Monica malang dipukuli tanpa ampun, dihujat bahwa takkan ada lagi yang sudi mengadopsinya seumur hidup. Kata-kata kejam itu meresap ke jiwa. Monica percaya bahwa nasibnya memang telah hancur sepenuhnya. Tak ada yang mau mengajar gadis berusia 12 tahun, apalagi sahabat lamanya tak pernah kembali. Saat dewasa, Monica pergi meniti takdirnya sendiri. Ia bekerja menjadi pengasuh putra bungsu keluarga kaya. Tuan muda itu membutuhkan pelindung sebab kondisi tubuhnya sangat lemah sejak ia masih kecil. Karena itulah keluarga tersebut sangat membutuhkan sosok handal yang bisa diandalkan sepenuhnya. Gaji melimpah menantinya, namun beban berat kini bertumpu di bahu rapuh sang gadis yang ketakutan. Di tengah kota asing, ia sibuk mencari jalan hingga tak memerhatikan langkahnya sendiri ke depan. Brooke karena kecerobohannya Monica menabrak sosok pria jangkung berambut pirang yang sangat menawan. "Apa kau baik-baik saja?" tanyanya cemas sebab benturan tadi memang terasa sangat keras sekali. Monica membeku seketika. Wajah itu sangat ia kenali hingga lidahnya terasa keluh untuk sekadar bicara. Dulu ia pernah merawat pria ini di medan perang saat kondisinya sedang sangat sekarat. Karena tanda pengenalnya sudah hancur setengah, ia hanya bisa membaca sepenggal nama yaitu Saul. Identitas aslinya misterius. Akibat luka yang sangat parah, ia terbaring koma selama berbulan-bulan lamanya. Saat semua orang menyerah keajaiban terjadi, ia terbangun namun kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat. Kekalahan kerajaan diumumkan tepat setelah Saul sadar.
Perawat pun memulangkan para prajurit tanpa penyesalan. Ketika Monica kembali ke ruangan kamar itu sudah kosong. Ia bahkan tak sempat mengucap perpisahan. Selama ini wajahnya tertutup perban meninggalkan rasa penasaran yang mendalam di relung hati Monica. Namun saat bertatap muka di kota ini, Monica tak ragu sedikit pun bahwa dialah orangnya. Ia mencoba menyapa ramah, namun pria itu menatapnya bingung seolah Monica adalah gadis yang aneh. Ia sama sekali tak mengerti, terlebih lagi namanya bukan Saul membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bagaimana mungkin meski terbalut perban dulu kemiripan fitur wajah mereka sungguh di luar akal sehat. Dengan wajah memerah Monica segera memohon maaf atas kesalahpahaman yang sangat memalukan tersebut. Untungnya pria itu tersenyum lembut. Baginya kemiripan wajah antar manusia di dunia ini adalah wajar. Jadi sudah jelas bahwa Monica mungkin saja telah salah mengenalinya sebagai orang lain yang serupa. Namun semakin lama dipandang Monica mulai sadar kalau aura pria ini memang bukanlah sosok Saul. Gerak-geriknya penuh wibawa bangsawan, pria itu memperkenalkan dirinya pada pelabuhan sebagai Lewis. Tiba-tiba sebuah kereta kuda melaju kencang ke arah mereka. Lewis bereaksi cepat demi menghindari tabrakan. Lewis menarik Monica ke pelukannya, jantung gadis itu berdebar kencang karena jarak yang begitu dekat. Dengan suara gemetar, ia berterima kasih karena Lewis telah menyelamatkan nyawanya dari maut barusan. Louis menawarkan diri mengantar Monica ke alun-alun Silver, bahkan membawakan koper berat miliknya dengan tulus. Sayangnya selama perjalanan itu Lewis tetap menjadi sosok misterius yang tak banyak bercerita. Ia tuh hanya mengaku tinggal di dekat ibu kota demi mencari kenalan lamanya yang telah hilang. Sikap ramah Lewis membuat Monica nyaman seolah mereka adalah sahabat lama yang kembali bertemu. Obrolan mereka mengalir sangat hangat. Lewis bahkan merapikan rambut Monica yang berantakan tertiup angin malam. Perhatian kecil itu membuat pipi Monica merona merah. Sikap terbukanya sungguh membuat jantung tak keruan. Pujian manis terus meluncur hingga mereka tiba di alun-alun yang berkilau indah bagai sebuah mimpi. Sambil membungkuk pria itu berbisik senang bisa bertemu dengannya, namun kini ia harus segera pergi. Tugasnya mengantar sang gadis telah usai. Kini ia harus kembali melanjutkan urusan bisnisnya yang mendesak. Monica merasa sedih. Akankah ini menjadi pertemuan terakhir ia mulai menyukai interaksi manis bersama Lewis? Sebagai salam perpisahan, Lewis mengecup punggung tangannya dengan sangat lembut dan penuh perasaan. Pertemuan berikutnya kita bukan lagi orang asing. Janji manis itu terus bergema di telinga Monica. Monica pun menggumam pelan menjuluki pria itu sebagai seorang perayu ulung yang sangat berbahaya. Lewis hanya tersenyum nakal tanpa membantah. Kesan pertama Monica tentangnya pun menjadi sangat membingungkan. Malam pun tiba letih merayap di sekujur tubuhnya setelah hari yang penuh gejolak. Mentari menyapa sang gadis bergegas menuju mansion mewah demi memulai tugas pertamanya. Namun terik matahari begitu menyiksa hingga rasa mual mulai mengusik langkahnya menuju duk. Ia melamunkan gaji pertamanya membayangkan sebuah topi musim panas baru sebagai incaran utama. Berbagai rencana ia susun demi bertahan di tengah musim yang membara dan menyesakkan ini. Terhanyut dalam lamunan langkahnya pun tiba di depan gerbang megah kediaman keluarga Malet. Nuda menyambutnya dengan teh es segar seketika membasuh dahaga Monica dari panas menyengat. Sang nyonya berkisah tentang Martinel putra kedua yang akan segera menjadi murid barunya. Anak itu terlahir ke dunia saat beban duka tengah menghimpit jiwa sang bunda. Meski raganya lemah merawat, Martinel menjadi pelipur lara dan kedamaian sejati bagi sang ibu. Tak disangka usia Monica ternyata sebaya dengan putri kesayangan dari keluarga bangsawan ini. Sang putri bernama Leila Malet. Lazimnya gadis bangsawan seumurannya sudah bersanding di pelaminan. Namun perang menundanya, hati malaikat dan kerja kerasnya membuat ia sangat dicintai rakyat. Sang nyonya yakin Monica dan putrinya akan mampu menjalin ikatan pertemanan yang sangat akrab. Kemegahan mansion dengan lukisan antik dan furnitur klasik sungguh memukau pandangan mata Monica. Andai punya rumah seindah ini, ia pun takkan ingin pergi meninggalkan ibunda tercintanya. Akhirnya ia resmi diterima, sang pemilik rumah tampak sangat menyukai kehadiran dan kepribadian Monica. Sang ibu menaruh harapan besar agar Monica mampu membimbing putranya dengan penuh kasih. Kini ia menetap di sini memiliki sosok sandaran yang bisa diandalkan dalam segala situasi. Inilah hari paling membahagiakan baginya, apalagi dengan tawaran gaji yang sungguh luar biasa. Monica seakan tak percaya, jumlah emas itu jauh melampaui apapun yang pernah ia miliki. Guru terbaik pun tak akan dibayar semahal ini. Seluruh gaun impiannya kini akan menjadi nyata. Pertemuan resmi dengan Martinel seharusnya baru akan dilaksanakan saat jamuan makan malam nanti. Namun takdir mempertemukan mereka lebih awal di lorong mansion yang sunyi dan panjang itu. Monica diperkenalkan namun matanya mendadak terpaku pada sosok gadis yang berdiri di samping Martin. Rambut coklat dan gaun merah muda elegan benar-benar memancarkan aura putri bangsawan sejati. Tapi tatapan mata abu-abu itu, Monica takkan pernah bisa melupakan sorot yang begitu akrab. Itu Lilith sahabat lamanya. Sebelum sempat berucap, sang bocah menyapanya dengan sangat sopan. Anak itu sungguh cerdas.
Kemudian Ila memperkenalkan diri dengan raut wajah yang tampak terkejut. Sang ibu berharap mereka menjadi teman baik karena usia mereka yang memang sebaya. Ide yang menarik namun reaksi Monica dan Ila justru terasa sangat kaku serta dingin. Kebetulan yang menyesakkan ini membuat keduanya tak tahu harus bersikap seperti apa sekarang. Sang ibu meminta anak-anak mengantar Monica menuju kamarnya yang tepat berada di sebelah Martin. Langkah mereka beriringan. Di sepanjang jalan Monica terus mencoba berbincang hangat dengan Martin. Sosok bocah itu sungguh manis seketika ia berhasil mencuri hati sang guru baru tersebut. Rambut coklat lembut dan senyum menawan ia benar-benar memikat dengan sepasang mata abu-abunya. Wajahnya mirip sang ibu namun kemiripan Ila dengan Lilith terus menghantui seluruh pikiran Monica. Martin menunjukkan kamar barunya yang bersebelahan namun ruangan itu tampak kosong tanpa tirai. Saat hendak masuk suara sinis Ila menghentikannya menyebut bahwa ruangan itu hanyalah sebuah gudang. Monica tertegun membisu, mengapa sikap gadis itu berubah menjadi begitu dingin dan sangat asing? Setelah sekian lama saling mengenal perubahan drastis ini terasa sangat ganjil dan tidak wajar. Berbalut sarung tangan rendah mewah, Ila akhirnya menunjukkan kamar yang sebenarnya telah disediakan. Meski tampak ramah, ketegangan di antara mereka membuat suasana sekitar terasa sangat menyesakkan batin. Martin merasa kakaknya sedang marah padanya hingga raut sedih terpancar jelas di wajah mungilnya. Namun Monica segera menenangkannya berdalih ia hanya sedikit gugup bertemu orang baru di sini. Monica tertegun butuh waktu baginya untuk mencerna semua ini saat nama gadis itu terucap. Sementara itu Martin menjauh demi mainannya dan Ila mengantar tamu mereka ke kamar. Beberapa aturan dijelaskan namun pikiran Monica melayang jauh hingga tak mendengarnya sama sekali. Saat pertanyaan tentang nama belakang itu terulang kesabaran Monica akhirnya habis tak bersisa. Firasat kuat bergejolak di hatinya sosok di depannya ini pastilah Lilith. Meski semalam penuh keraguan kini ia yakin 100% siapa gadis misterius ini sebenarnya. Rambut yang dicat coklat serta tatapan penuh permusuhan itu semuanya mengarah pada satu orang. Ia memanggil nama aslinya sambil tersenyum tenang menyapa teman lama yang telah lama menghilang. Ia menanti reaksi Lilith berharap ada rasa terima kasih namun kenyataan justru berbanding terbalik. Tanpa menyangkal identitasnya Lilith justru bertanya sinis tentang tujuan kedatangan Monica ke sini. Suara itu terdengar sangat asing dan kasar seolah mereka hanyalah dua orang asing. Monica menjelaskan posisinya bahwa kini ia telah resmi bekerja di kediaman mewah ini. Ia menunjukkan surat rekomendasi itu namun Lilith justru merobeknya berkeping-keping tanpa ragu. Monica membeku tak percaya dengan tindakan kejam yang baru saja ia saksikan sendiri. Saat mencoba menyelamatkan surat itu, tangannya terluka, namun Lilith hanya menatapnya dengan dingin. Dengan nada datar, ia menuduh bahwa semua kebohongan Monica telah disusun dengan sangat rapi. Rahasia itu telah terbongkar, tak perlu lagi berpura-pura hanya demi mencari sebuah pekerjaan. Lilith menolak identitas lamanya dan mengembalikan sisa surat yang telah hancur tersebut. Hati Monica hancur melihat situasi yang kini menjadi semakin kacau dan tak terkendali. Tanpa surat itu, posisinya di hadapan Nona Malet terancam dan ia terjebak dilema besar. Perdebatan memanas saat Monica mengungkit masa lalu membuat Lilith seketika gemetar ketakutan. Ketakutan akan posisinya Sirna saat Ibu Ila tiba-tiba muncul memecah ketegangan di antara mereka. Melihat mereka bersentuhan sang ibu mengira kedua gadis ini telah menjalin persahabatan yang erat. Namun suasana kembali tegang saat beliau meminta surat rekomendasi milik Monica. Dengan cepat Monica berbohong mengatakan surat itu tak sengaja rusak dan tak lagi sempurna. Ia menunjuk sobekan kertas itu beralasan semua terjadi saat ia mengeluarkannya dari tas. Di saat yang sama luka di tangan Monica menarik perhatian sang majikan dengan segera. Ila berdalih itu luka karena Paku sembari bergegas menawarkan bantuan perban untuk menutupi kebohongan. Monica terpaku tak menyangka betapa mahirnya gadis itu bersandiwara di depan ibunya sendiri. Meski penjelasan fiktif diberikan sang majikan sepertinya tidak mudah percaya begitu saja pada mereka. Beliau merasa robekan itu tampak disengaja dan Ila justru mengonfirmasi informasi tersebut. Ila berpura-pura terkejut mencoba menutupi kecurigaan yang mulai menyelimuti seisi ruangan. Sang ibu menyadari ada kebohongan dan tubuh Ila yang gemetar semakin menguatkan dugaannya. Ketegangan pecah di antara mereka sementara Monica hanya bisa terdiam mengamati keadaan sekitar. Kebiasaan memegang gaun saat dimarahi meyakinkan Monica bahwa gadis itu memanglah sosok Lilith. Sebuah kisah lama tentang sang ibu dan gaun panjangnya pun mulai terngiang kembali. Gaun yang tidak pas itu membawa takdir yang tak terduga bagi Nona Malet dahulu. Ia hampir terjatuh namun diselamatkan Duke Notaginski awal dari cinta yang sangat legendaris. Dongeng indah yang hanya bisa dirasakan kaum bangsawan bukan gadis biasa seperti Ila. Meski mendambakan keajaiban serupa hati Ila sebenarnya telah tertambat pada sosok Lord Sivan.
Dengan nada menyesal, Ila akhirnya meminta maaf atas rusaknya surat rekomendasi milik Monica. Pengakuan itu menghentikan amarah sang ibu dan topik pembicaraan pun segera beralih arah. Setelah percakapan hangat itu berakhir, Monica pun termenung sendirian di dalam kamar barunya. Ia sadar badai kehidupan akan segera datang, namun ia telah siap menghadapinya sejak lama. Malam pun tiba, Monica sangat menikmati jamuan makan malam bersama keluarga bangsawan tersebut. Agar pelajaran dimulai dengan sempurna, Monica harus memahami setiap inci preferensi dan kekuatan Martin. Sang ibu pun memberikan restu penuh pada Ila untuk membantu persiapan itu. Namun Martin menolak keras hingga pertengkaran pun pecah di hadapan Monica yang terdiam. Usai jamuan makan, Ila mengantar Monica untuk mengintip ritual malam sang tuan muda. Memastikan suhu tubuhnya tetap stabil dan merapikan ranjang adalah tugas wajib sebelum terlelap. Setelah tugas usai, Ila mengajak Monica ke kamarnya untuk membicarakan rahasia yang terpendam. Sambil duduk dengan tegang di tepi ranjang, Ila membisikkan bahwa sang ibu mulai mencium aroma kebohongan yang mereka bangun. Monica terhimpit rasa bersalah karena harus terus membohongi Nona Malet yang begitu baik. Padahal sebelumnya kepala pelayan telah menunjukkan kemegahan mansion ini pada Monica. Di sana ia menyadari sebuah fakta mengejutkan, Lolita hanyalah anak angkat di rumah ini. Namun bagi para pelayan dia adalah bagian tak terpisahkan yang mereka cintai sepenuh hati. Ketakutan Ila memuncak, khawatir Monica akan menghancurkan identitas baru yang ia miliki sekarang. Monica pun menegaskan bahwa ia hanya butuh uang untuk bertahan hidup, bukan untuk merusak siapapun. Mengingat masa lalunya yang kelam sebagai gadis miskin tanpa sandaran, ia telah memeras keringat di banyak tempat tanpa pernah mencicipi upah yang layak. Bahkan sekadar menyewa kamar hotel pun hanyalah mimpi yang mustahil baginya. Berkat Nona Malet, Monica akhirnya bisa merasakan makan malam mewah setelah sekian lama menderita. Mereka pun sepakat, Monica hanyalah guru biasa dan nama Lilith takkan pernah disebut lagi. Tatapan curiga Ila perlahan meredup saat menatap wajah tulus mantan temannya itu, hingga akhirnya ia pun setuju untuk menjaga jarak profesional demi keamanan bersama. Saat kesunyian menyelimuti kamarnya, Monica merasakan kelelahan hebat yang menghujam jiwa dan raganya. Di bawah temaram senja, ia pun bergegas membongkar koper untuk menata hidup barunya. Namun, saat koper itu terbuka dengan perlahan, bros pemberian Lilith terjatuh membawa kembali kenangan pahit yang membuat malamnya terasa begitu panjang. Meski kegelisahan mencekik, tidurnya Monica harus tetap terjaga saat fajar menyingsing. Ia pun segera mengganti pakaiannya dan bergegas menuju dapur mansion yang sibuk. Mari sang pelayan menyarankan Monica pergi ke alun-alun kota jika ingin mencari barang keperluan. Kebetulan Hans sang tukang kebun juga berniat melakukan perjalanan ke pusat kota. Meski wajah Hans terlihat begitu kaku dan galak, hatinya ternyata selembut sutra. Sepanjang perjalanan menuju gerbang, percakapan hangat mengalir membuat suasana terasa begitu menyenangkan. Satu tibanya di pasar, Hans menunjukkan arah toko yang tepat sebelum ia pergi ke Pandai Besi. Mereka pun berjanji untuk bertemu kembali di titik pertemuan saat urusan masing-masing selesai. Kebaikan Hans yang tak terduga entah mengapa membuat Monica merasa kikuk dan sedikit terganggu. Namun di balik itu, kehadiran pria itu memberikan rasa aman yang menenangkan hatinya. Di sebuah toko kecil, Monica menemukan topi jerami cantik dan sisir yang ia dambakan. Ia memutuskan membeli pita warna-warni demi mewujudkan mimpi masa kecilnya yang sederhana namun mahal. Setelah semua barang berpindah tangan ke pelukannya, ia tak lagi memikirkan uang yang terkuras demi bayangan gaji besar yang menanti di depan mata. Namun langkah kakinya justru membawanya ke arah yang sama sekali tidak ia kenali. Monica terjebak di gang gelap penuh pria mabuk yang menatapnya dengan tatapan lapar. Ketakutan mulai merambat dingin di punggungnya hingga ia pun berlari tanpa arah. Dan secara tak sengaja ia menabrak dada bidang seorang pria berambut pirang keemasan. Sambil menahan rasa sakit, ia memohon maaf dengan suara bergetar karena benturan yang keras. Saat matanya mendongak dan menatap netra sebiru samudra itu, mungkinkah dia adalah Lewis? Begitu nama itu disebut, kemarahan pria itu meledak hebat hingga membentaknya dengan sangat kasar. Ia tak sudi nama si bodoh itu disebut di depannya. Monica mencoba menjelaskan namun ia tetap keras kepala. Setelah terus mencaci Lewis, ia malah mencampakkan Monica dan pergi meninggalkan gadis itu begitu saja. Ia menuduh Lewis lah yang menyebar rumor busuk tentangnya. Tak terima topinya kotor, Monica segera mengejar dan memaki pria itu. Monica menegaskan bahwa semua barangnya sangat mahal dan kini telah ternoda akibat kecerobohannya. Ia takkan membiarkan pria itu pergi sebelum membayar ganti rugi atas semua kerusakan yang ia timbulkan. Namun di tengah perdebatan sengit mereka, sosok pria misterius tiba-tiba muncul dari kegelapan. Dengan senjata di tangan dan kondisi mabuk berat, mereka tampak sangat murka pada si pria pirang itu. Tak diduga pria asing itu malah mengedipkan mata dan kabur meninggalkan Monica sendirian demi keselamatannya sendiri. Para berandalan itu segera mengejarnya sementara Monica hanya bisa berharap agar mereka tidak mengganggunya.
Sialnya satu hooligan mencengkeram tangan Monica, ia pun berusaha tenang dan menjelaskan situasinya secara beradab. Mereka tak percaya, Monica hendak dilempar ke selokan agar kekasihnya takkan pernah bisa menemukannya lagi. Bahkan salah satu dari mereka sudah bersiap mengayunkan palu besar tepat ke arah gadis malang itu. Di gang gelap yang sunyi, Monica merasa maut sedang menjemputnya. Ketakutan luar biasa pun mulai menyelimuti batinnya. Tiba-tiba si pria pirang kembali, ia menghardik para bajingan itu agar melepaskan Monica yang tak bersalah. Mereka memanggilnya Garcia lalu mulai menghujaninya dengan berbagai makian dan umpatan yang sangat kotor. Tanpa rasa takut, Garcia tetap bersikeras menuntut kebebasan gadis itu. Namun para preman itu tetap menolak keras. Garcia pun menyerang, ia menghajar semua hooligan itu dan berhasil menyelamatkan Monica dari nasib mengerikan di sana. Sayangnya saat lawan terakhir tumbang, Monica terhantam hingga terjatuh dan kepalanya membentur tanah dengan sangat keras. Dunia terasa berputar bagi Monica. Di tengah rasa sakit dan putus asa, tangisnya pun pecah seketika. Awalnya ia mengira pria pirang ini adalah Lewis, berharap setidaknya ia bertemu dengan satu orang yang dikenalnya. Namun dugaannya salah. Gara-gara pria ini, ia diserang bandit dan sekarang kepalanya pun harus terluka parah. Monica merasa seperti anak kecil yang rapuh. Melihat hal itu, sang pria pirang pun merasa sangat terkejut. Ia bingung kok mengapa Monica menangis. Ternyata itu bukan karena takut, melainkan karena rasa sakit yang tak tertahankan. Akhirnya pria berwajah familiar itu membantu Monica berdiri. Hati Monica hancur melihat gaun indah satu-satunya kini telah rusak. Saat Monica terhuyung hampir jatuh, tangan pria itu dengan sigap menangkap dan menopang tubuhnya agar tetap tegak. Rambut Monica terurai indah membuat Garcia terpaku menatap kecantikannya dengan mata biru yang sangat memikat. Garcia sempat merasa salah tingkah dan terus menggenggam tangannya, meski Monica masih merasa sangat marah padanya. Monica berteriak menyalahkan Garcia atas segalanya, memaki pria itu layaknya anak kecil di tengah jalanan yang ramai. Sebagai tanda permintaan maaf, ia menuntut Garcia membelikannya gaun baru sebagai kompensasi atas kerusakan barang miliknya. Garcia yang sama sekali tak menyangka akan dituntut seperti itu mulai ikut terpancing emosi dan merasa marah. Namun saat mereka berdebat, para preman itu mulai tersadar. Mereka pun sepakat untuk segera melarikan diri bersama. Biasanya kita udah bisa boleh di pasar daripada duduk di tangga tadi dengan kondisi lutut Monica yang terluka dan gaun robek. Garcia duduk dekat di sampingnya sambil menghisap cerutu dengan gelisah. Mereka berdua saling membuang muka dalam keheningan. Di tengah kesunyian, Garcia akhirnya bicara. Ia mengejek Monica dengan memberinya sebutan si ekor kuda yang aneh. Ia bahkan menyarankan Monica mengganti namanya jadi rumput laut karena rambutnya yang terurai tampak sangat mirip. Jelas saja Monica langsung meledak marah dan memprotes keras ejekan konyol dari pria asing yang menyebalkan itu. Mendadak Garcia menggenggam tangan Monica dan menyuruhnya tenang karena mereka sudah berhasil selamat dari bahaya tersebut. Monica akhirnya mendapatkan ganti rugi, namun sebelumnya Garcia membawanya ke air mancur untuk membasuh noda di tangannya. Monica merasa sangat canggung, namun pria itu justru merobek kemejanya saat melihat adanya luka di kaki Monica. Dengan penuh kehati-hatian, ia membasuh lutut Monica yang terluka menggunakan potongan kain yang telah dibasahi air. Darah yang mengalir dibersihkan dengan lembut, lalu ia membalut luka itu agar tidak terkena risiko infeksi berbahaya. Wajah Monica memerah karena malu. Ia tak mengerti mengapa pria yang ia salahkan ini mendadak menjadi sangat perhatian. Pada akhirnya kemarahan Monica luluh sepenuhnya. Ia sadar pria ini tetap kembali demi menyelamatkan nyawa dan membantunya. Demi ketenangan jiwanya, Monica memilih untuk sekadar mengamati hiruk-pikuk jalanan yang damai. Namun tiba-tiba pria itu bergumam penuh syukur karena mereka tidak sedang berada di medan perang. Jika dia hanyalah prajurit yang terluka, perawatan istimewa ini takkan pernah bisa ia rasakan. Monica tak sedikit pun menyalahkannya karena ia sangat memahami beban berat yang dipikul setiap penyembuh. Rasa penasaran mulai membuncah hingga akhirnya ia memberanikan diri menanyakan sosok bernama Lewis. Raut wajah pria itu seketika mendingin menandakan bahwa nama itu adalah luka yang sangat sensitif. Kemiripan wajah mereka sungguh membingungkan membuat Monica curiga jika pria ini adalah saudara Lewis. Namun saat diperhatikan, bekas luka yang sama terlihat jelas mengungkap sebuah rahasia tentang hutang budi. Sebagai penebus salah, pria asing itu berniat mengganti gaun Monica yang telah rusak dengan yang baru. Saat hendak beranjak, Monica mendadak teringat janji temu penting dengan dokter yang akan memeriksa Martin. Tanpa membuang waktu, ia berdiri tergesa dan bersiap untuk segera melesat pergi dari sana. Pria itu bersikeras menanyakan waktu pertemuan mereka kembali demi menepati janji kompensasi yang ia tawarkan. Akhirnya mereka bersepakat untuk berjumpa pada Sabtu siang di depan air mancur alun-alun kota. Dengan nada mengancam yang berani, Monica bersumpah akan menghabisinya jika ia sampai ingkar janji.
Pria itu tertegun melihat kepercayaan diri Monica padahal gadis itu bahkan tidak tahu di mana ia tinggal. Tentu saja ancaman itu mustahil dilakukan namun Monica sudah berlari kencang menuju rumahnya. Melihat kondisi Monica yang berantakan, sang pelayan langsung meradang dan mengumpat Hans dengan penuh emosi. Maria pun berbaik hati menjahitkan gaun baru sementara Monica segera masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Ia terpaksa mengenakan gaun hangat satu-satunya pakaian layak yang tersisa di dalam lemarinya saat ini. Di kamar Martin Monica disambut oleh Muel, dokter pribadi yang selama ini merawat kesehatan keluarganya. Suasana mendadak canggung saat Monica duduk dan gaunnya sedikit tersingkap setelah sesi pijat lumpur Martin. Sang dokter menyadari balutan luka di kakinya dan bersikeras untuk segera memberikan pengobatan medis. Monica terkejut melihat obat pereda nyeri yang sangat mahal hingga Muel mempertanyakan latar belakang medisnya. Saat Monica menceritakan masa lalunya, penyebutan pil hijau seketika membuat ekspresi wajahnya berubah horor. Kenangan kelam dan mengerikan tentang pil hijau itu kembali menghantui pikiran Monica seperti mimpi buruk. Itulah obat bagi prajurit yang kehilangan akal di medan perang yang seringkali berakhir dengan kematian tragis. Setelah luka di kakinya selesai diobati dengan sangat hati-hati oleh sang dokter, Monica menyimpan sisa kain kemeja milik pria kasar itu, berniat untuk mengembalikannya di pertemuan nanti. Ia tak ingin membuangnya begitu saja, lalu mulai fokus menanyakan tindakan terbaik untuk kesembuhan Martin. Akhirnya ia tahu bahwa Martin sangat membutuhkan udara segar dan latihan fisik yang dilakukan secara rutin. Berdasarkan saran dokter, mereka tuh harus mulai berjalan-jalan santai dan mematuhi jadwal pengobatan dengan ketat. Monica dilarang keras mengekang keinginan Martin mengingat kondisi fisik bocah itu yang masih sangat rapuh. Emosi negatif sekecil apapun bisa menjadi racun berbahaya yang akan memicu kenaikan suhu tubuhnya. Dokter memberikan instruksi, mendetail serta persediaan obat darurat jika sewaktu-waktu Martin mengalami cedera fisik. Tak lama kemudian Martin muncul dengan wajah segar dan langsung menghampiri guru yang sangat ia sayangi. Wajahnya berbinar penuh kegembiraan saat Monica mengajaknya berjalan-jalan menikmati suasana taman yang asri. Sambil menyusuri keindahan taman, Monica mulai memancing percakapan tentang suasana di pelabuhan kepada Martin. Monica meyakinkan Martin bahwa pakaiannya sangat mirip dengan seragam pekerja pelabuhan agar ia merasa percaya diri. Percakapan mereka pun terus mengalir hangat hingga merembet membahas masalah pakaian dan gaya hidup. Martin menyarankan sebuah toko butik langganan Nona Violet, sosok yang tampaknya sangat ia kagumi selama ini. Nama Violet terdengar asing bagi Monica, namun bagi Martin gadis itu adalah sosok yang sangat istimewa. Violet berusia 14 tahun dan Martin memohon agar rahasia tentang gadis ini tidak bocor. Di mata Martin, Violet adalah gadis cerdas yang gemar membaca dan memiliki kecantikan yang memukau. Rambut merahnya yang panjang berpadu sempurna dengan sepasang mata biru yang indah dan jernih. Monica pun bersumpah akan menjaga rahasia itu sembari mulai mencari tahu informasi lebih dalam tentang Ila. Saat menyusuri halaman belakang, mata mereka tertuju pada sosok Ila di Taman Mawar. Sang nona tampak begitu anggun dan mempesona seperti biasanya. Namun kemunculannya membuat Monica waspada. Ketegangan menyelimuti benaknya tak membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ikatan kakak beradik itu sungguh hangat. Martin berlari memeluknya erat sembari membisikkan kata cinta yang tulus. Monica terpaku tak menyangka hubungan mereka sedekat dan sepercaya itu. Meski senang, Martin memiliki sandaran Monica harus menghadapi kemurkaan Ila setelah sang guru dan murid itu pergi. Kebencian di mata Ila begitu nyata, ia bahkan tak sudi berada di dekat Monica. Malam itu Monica ditugaskan membantu pelayan menyiapkan pesta megah untuk hari ulang tahun sang Countess. Martin berharap bisa bertemu kembali dengan Violet di sana. Dengan gugup ia memohon Monica untuk terus mendampinginya sepanjang acara. Monica pun harus bersiap mengawasi setiap gerak-gerik dan kondisi sang tuan muda. Meski setuju, Monica merasa sangat canggung karena tak memiliki gaun yang layak untuk pesta tersebut. Beruntung Countess mengizinkannya memakai salah satu gaun Ila yang akan disesuaikan oleh penjahit pribadi. Dan begitulah takdir membawanya ke lemari sang nona. Tanpa mengulur waktu, Monica segera bergegas untuk memilih pakaian yang akan ia kenakan. Sesampainya di kamar Ila, amarah sang nona meledak. Ia murka karena gaunnya akan disentuh oleh orang lain. Teriakan Ila mengusir sang penjahit, meninggalkan suasana dingin yang mencekam di antara mereka. Sang penjahit meminta maaf, merasa iba karena Monica tetap membutuhkan gaun cantik untuk malam istimewa itu. Namun Ila tetap bersikeras tak memberi izin. Akhirnya Monica memilih untuk kembali menyelesaikan tugas-tugas lainnya. Mengenang keanggunan Ila dalam balutan rendah mewah, Monica pernah berjanji akan meraih kemewahan serupa dengan tangannya sendiri. Dulu ia mungkin pernah merasakan kemewahan akibat sebuah kesalahan, namun kini segalanya telah berubah total.
sekarang Luis hanyalah seorang media pekerja yang harus menuntaskan setiap tugas tanpa cacat sedikit pun. Ia pun menyadari meski tahun-tahun telah berlalu, ia masih saja terjebak dalam bayang-bayang persaingan dengan Ila. Perasaan itu sungguh menyebalkan. Beberapa hari kemudian tibalah saatnya Monica menemui pria misterius yang dijanjikan. Waktu yang disepakati telah tiba, namun sosok yang dinanti tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Tiba-tiba suara familiar terdengar dari belakang. Sesosok pria berambut pirang dengan setelan mahal berdiri di hadapannya. Mata Monica membelalak. Pria itu adalah Louis. Dengan senyum menawan, Louis mengecup punggung tangannya sambil menanyakan kabar dengan nada yang menggoda. Monica terhenyak dan segera menanyakan keberadaan Garcia. Louis pun menjelaskan bahwa ia datang menggantikan rekannya itu. Louis mulai memaparkan alasan di balik kehadirannya yang tak terduga hari itu. Meski penjelasan Louis terdengar rumit, Monica tak punya pilihan selain mengikuti rencana pria tersebut. Louis setuju membiayai segalanya meski ia terus berakting seolah-olah dompetnya sedang tersakiti oleh permintaan itu. Pria itu jelas sedang bersandiwara untuk memancing simpati Monica dengan cara yang licik. Percakapan penuh godaan itu berakhir saat mereka melangkah masuk ke butik paling mewah di kota. Monica sempat ragu dan menolak mengingat peringatan Martin tentang harga di tempat tersebut. Namun Louis mengabaikannya. Ia bersikeras ingin memilihkan sendiri gaun yang paling sempurna untuk Monica. Ia memerintahkan pelayan toko untuk mengeluarkan koleksi gaun terbaik dan tercantik yang mereka miliki. Sambil menunggu, Louis tak henti melancarkan rayuan maut yang justru membuat Monica merasa sangat kesal. Tak lama sang pelayan kembali dan menanyakan gaya busana seperti apa yang Monica dambakan. Monica menginginkan gaun ringan yang mampu menari di tiup angin namun tetap terlihat sopan dan elegan. Setelah melihat berbagai pilihan, Monica menjatuhkan hatinya pada gaun berwarna abu-abu yang sangat sederhana. Dan juga Louis menolak mentah-mentah. Ia ingin memanjakan Monica dengan sesuatu yang jauh lebih istimewa. Ia kemudian menyodorkan gaun kombinasi putih dan hijau yang tampak sangat serasi untuk kulit Monica. Awalnya tidak ragu warna cerah akan cocok dengannya, namun cermin berkata lain saat ia mencobanya. Penampilannya benar-benar luar biasa, seolah memancarkan aura kecantikan yang baru. Monica akhirnya luluh. Louis pun segera menyuruh pelayan membungkusnya sebelum sang gadis berubah pikiran lagi. Sang pelayan tersenyum manis mengira mereka adalah pasangan suami istri yang sangat serasi dan menawan. Pria itu baru saja menapakkan kaki di daratan, namun ambisi masa depannya mulai membara. Rayuan manis Louis meluluhkan Monica hingga kini gaun-gaun cantik telah terbungkus rapi di kotak elegan. Mereka pun singgah ke kedai kopi terdekat untuk merayakan momen manis tersebut. Monica menatapnya tajam, merasa gusar karena hatinya belum terbiasa dimanjakan secara berlebihan seperti itu. Ia berjanji akan melunasi semuanya begitu mendapat uang enggan berutang budi pada hadiah semahal itu. Keduanya mulai membuka diri, saling bertukar cerita untuk menyelami kehidupan masing-masing lebih dalam. Louis paham segala jenis kain berkat saudara perempuannya, sementara Monica hanya sibuk bertahan hidup. Namun persis seperti detik ini, ia abai pada penampilannya, sementara Louis tak henti melontarkan godaan yang membuat jantung berdebar. Monica segera mengalihkan pembicaraan, menanyakan apakah Louis benar-benar seorang dokter yang hebat. Malam itu terungkap bahwa Louis adalah mahasiswa medis yang baru diakui setelah perang berakhir. Kisah hidup Louis sangat mirip dengan Monica yang impian kuliahnya harus terkubur dalam. Takdir memaksanya tumbuh di panti asuhan dan berjuang keras sendirian tanpa sandaran siapapun. Usai meninggalkan panti, ia ingin kuliah, namun perang justru membawanya menjadi seorang perawat. Saat mendengar kisah pilu itu, tatapan Louis melembut seolah ingin mengukir setiap kata Monica. Monica merasa canggung ditatap sedalam itu meski hatinya tak bisa berbohong, merasa sangat nyaman. Walau baru pertemuan kedua, energi hangat Louis membuatnya merasa seolah mereka telah lama mengenal. Mereka tenggelam dalam obrolan panjang, membiarkan waktu berlalu dalam keheningan yang penuh makna. Monica segera pamit karena hari kian larut, lalu Louis memanggilkan kereta demi menjamin keselamatannya. Gadis itu tak menolak menyadari barang bawaannya terlalu berat untuk dibawa seorang diri. Begitu alamat diucapkan, raut wajah Louis mendadak berubah drastis menjadi sangat penuh kecemasan. Louis menarik tangan Monica ke tempat tersembunyi, memintanya untuk diam dan tidak bersuara sedikit pun. Dari balik pilar, Monica melihat Ila sedang berbincang ceria sebelum pergi dengan kereta mewahnya. Monica terkejut dan langsung bertanya apakah gadis itu adalah kekasih rahasia yang Louis sembunyikan. Sang pria tampak salah tingkah, tak mampu memberikan jawaban yang jelas pada pertanyaan itu. Akhirnya Monica pergi seraya berpesan agar mereka bertemu lagi tanpa melakukan hal konyol lainnya. Beberapa pertanyaan Monica tetap tak terjawab, menyisakan misteri yang menggantung di antara mereka berdua. Aliasya berkata Garcia akan bicara jika saatnya tiba, lalu langkah kaki mereka pun saling menjauh. Louis merasa puas hari ini meski batinnya memperingatkan agar ia tidak menemui gadis itu lagi. Saat malam semakin pekat, Monica akhirnya tiba kembali di kediaman mewah yang terasa sunyi.
Hans menyambutnya dengan kabar bahwa para pelayan sedang sibuk sehingga barangnya belum dipindahkan. Monica bersikeras membawa kotaknya sendiri meski pria di hadapannya menawarkan bantuan dengan tulus. Hans tampak sangat kepayahan membawa kotak itu membuat Monica terheran melihat reaksi lemah sang pelayan. Pasalnya Louis membawa semua kotak itu dengan sangat mudah seolah tanpa beban sedikit pun. Sebelum berpisah, Hans mengajak Monica ikut minum bersama pelayan lain setelah pesta perjamuan berakhir. Monica menolak dengan halus karena ia masih bimbang dengan rencana pribadinya di malam nanti. Begitu memasuki kamarnya yang sunyi, tiba-tiba sebuah perasaan sesak yang aneh menghimpit dada Monica. Ia tuh merasa tidak tenang gitu karena telah menerima begitu banyak hadiah mewah dari tangan Louis. Di sudut ranjang gaun, Ila tergeletak kaku menyambut Fajar yang membawa ketegangan baru bagi Monica. Mengenakan gaun barunya, Monica menemui sang dokter yang menganggap seluruh warga kota ini aneh. Sang dokter tampak sangat muak dan enggan menampakkan diri pada pesta perjamuan malam itu. Namun Monica terpana melihat sang dokter sudah berpakaian sangat formal siap untuk menghadiri acara. Ia terpaksa hadir demi mencari penyokong dana medis yang hanya bisa ditemui di pesta tersebut. Sang dokter memperingatkan Monica untuk waspada terhadap pria itu karena ia dianggap sangatlah berbahaya. Monica membeku seketika merasa ngeri mendengar kenyataan pahit yang baru saja terucap dari dokter. Meski begitu, ia tak bisa membohongi nuraninya, pria itu masihlah sosok asing yang penuh rahasia. Saat asyik mengulik masa lalu sang dokter, tiba-tiba Martin berlari menghampiri mereka dengan penuh semangat. Mengenakan setelan abu-abu formal yang gagah, Martin tampak mempesona. Monica pun membalas sanjungan hangat atas gaun indahnya. Waktu berlalu dengan cepat dan kini kemeriahan pesta dansa telah mencapai puncaknya. Para bangsawan berdansa dengan anggun sementara Monica terhanyut dalam atmosfer pesta yang begitu memukau. Kemewahan ini terasa seperti mimpi, ia hampir tak percaya bisa berada di tengah kemegahan seperti ini. Seorang pria asing mencoba mengajaknya berdansa, namun Monica menolaknya dengan sopan tapi tegas. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa tidak pantas berada di antara gemerlap kasta setinggi ini. Tak lama Barton membawanya keluar aula menuju air mancur demi mengejar sosok Violet yang ia cari. Melihat Violet, Monica terpaku pada kecantikannya. Violet pun menyapa Martin seraya melirik penasaran pada sosok di sampingnya. Wajah Martin memerah karena malu, namun ia segera memperkenalkan Monica sebagai guru pribadinya. Monica bersikap sangat ramah dan manis meski dalam hati ia ingin tertawa melihat kecanggungan situasi tersebut. Di tengah obrolan mereka, Monica baru mengetahui bahwa pertunjukan kembang api akan segera dimulai. Itu adalah tradisi kebanggaan keluarga mereka. Martin pun mulai menceritakan sejarah keluarganya dengan sangat antusias. Kekayaan keluarga itu ternyata berakar dari bisnis pasokan bubuk mesiu di masa di peperangan. Ironisnya kejayaan mereka dibangun di atas puing perang yang diklaim sebagai kunci kemenangan kerajaan. Namun kekalahanlah yang datang, seketika memori kelam tentang kengerian perang menghantam batin Monica. Bayangan darah, ledakan dahsyat, dan api yang melalap segalanya muncul kembali bagai mimpi buruk. Isak tangis keluarga yang kehilangan putra mereka membuat perut Monica mual dan merasa sangat sakit. Melihat Monica memucat, Martin merasa khawatir, namun Monica berusaha tegar dan meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Butuh ruang untuk bernapas, ia menitipkan Martin pada Maria lalu segera melarikan diri dari sana. Yadiot harus pergi sejauh mungkin dari tempat yang gaya terus membisikkan trauma masa lalu yang menyakitkan ini. Hingga akhirnya ia menemukan sudut taman yang sunyi dan menghempaskan dirinya di sebuah bangku kosong. Tangannya masih gemetar hebat, kenyataan pahit yang baru didengarnya benar-benar mengguncang seluruh jiwanya. Tak pernah terbayangkan oleh Monica keluarga yang tampak mulia ini ternyata adalah pemasok maut di peperangan. Tanpa bantuan mereka korban jiwa mungkin tak akan sebanyak ini. Rasa kagumnya pada kediaman megah ini kini sirna. Berada di dekat mereka sekarang terasa memuakan setelah mengetahui noda darah di balik kekayaan mereka. Ditambah lagi, ia teringat betapa bangganya Ila menjadi bagian dari keluarga berdarah seperti ini. Hatinya perih memikirkan bahwa Ila mungkin tak pernah tahu penderitaan yang harus dibayar demi kemewahan ini. Meski begitu, Monica mencoba sadar bahwa perang telah usai dan ia tak boleh terus terbelenggu masa lalu. Bagaimanapun dosa utama ada pada raja dan menyalahkan mereka hanya akan memperkeruh batinnya sendiri. Ia tak berhak menghakimi siapapun hanya berdasarkan kebencian sesaat yang kini sedang membara. Mencoba mengalihkan pikiran, ia teringat tentang jalinan asmara Ila dengan putra dari keluarga bangsawan Soloan. Pria itu adalah pewaris dari salah satu klan terkaya dan paling berpengaruh di seantero negeri. Ila ditakdirkan menjadi nyonya besar dan akan segera meninggalkan tempat ini menuju puncak kemuliaan. Monica tak mampu menepis rasa iri melihat takdir Ila yang bergelimang harta dan kasih sayang pria sempurna. Gadis itu akan memiliki segalanya, semua mimpi indah yang mungkin tak akan pernah digapai oleh Monica. Mungkin pergi adalah satu-satunya jalan.
Segalanya di tempat ini terasa terlalu sempurna bagi jiwa yang terluka. Kota yang makmur, upah yang melimpah, dan seorang anak asuh yang tulus, segalanya tampak sangat ideal. Namun tekanan batin ini kian menyesakkan dada membuatnya merasa seolah tidak akan sanggup bertahan lebih lama. Tapi ia tak boleh terlarut, masih ada beberapa tugas yang harus ia selesaikan sebelum melangkah pergi. Saat hendak beranjak sayup-sayup suara percakapan terdengar. Dari atas bukit Monica mengintip ke arah bawah. Ia melihat Ila sedang bersama seorang pria berambut pirang misterius yang belum pernah terlihat di pesta. Mereka tampak sangat akrab hingga tiba-tiba kata-kata cinta yang dalam terucap dari bibir Ila pada pria itu. Saat memusatkan pandangan jantung Monica seakan berhenti, suara dan wajah itu, dia adalah Louis Verve. Kini Monica paham alasan pria itu menjauhi Ila, namun ia merasa tak seharusnya berada di sana. Pembicaraan ini bukanlah haknya untuk didengar. Saat hendak pergi, sebuah kalimat tajam menghentikannya. Pria itu berkata pada Ila bahwa ia tak butuh hatinya. Rasa ingin tahu Monica pun memuncak, langkah kakinya tertahan oleh rasa penasaran yang mendalam. Amarah Ila meledak, ia mulai berteriak dan melontarkan sumpah serapah dengan emosi yang meluap. Sang pria menatapnya dingin, ia ragu apakah Ila benar-benar memahami maksud dari peringatannya itu. Terungkap bahwa Ila mencoba menjajakan dirinya dengan cara yang rendah. Pria itu merasa muak melihat topeng yang selama ini dikenakan gadis itu. Monica gemetar ketakutan di balik bayang-bayang, ia harus segera pergi sebelum keberadaannya tercium. Sial, kakinya tak sengaja menginjak seekor katak besar. Suara hewan itu memecah kesunyian malam. Monica membeku menyadari bahwa persembunyiannya kini dalam bahaya besar. Louis bersiap memeriksa ke arahnya, sadar tak bisa lari lagi, Monica akhirnya memberanikan diri menampakkan wajahnya ke hadapan mereka. Dengan suara gemetar, ia meminta maaf. Ia bersumpah tidak berniat menguping drama pribadi mereka. Meski sudah dijelaskan secara jujur, sorot mata Lewis tetap memancarkan amarah yang membara. Suasana terasa sangat mencekam, namun Monica memberanikan diri bertanya karena kemiripan pria itu dengan sosok di masa lalunya. Ia menatap tajam mata biru kristal milik pria itu. "Apakah kau Louis atau Garcia?" tanyanya penuh ragu. Ila langsung menyela dengan penuh kebencian. Ia memaki Monica dan menuduhnya sebagai perawat yang tak tahu aturan. Louis menenangkan situasi dengan otoritas tinggi. Ia menyuruh Ila pergi dan membiarkannya mengurus Monica sendirian. Monica terdiam seribu bahasa. Ia diliputi kebingungan. Aura pria berbaju hitam ini terlalu dominan dan dingin untuk menjadi Garcia yang ia kenal. Jika dia bukan Lewis, lalu siapa sebenarnya sosok misterius ini? Monica harus segera mendapatkan jawaban pasti. Tiba-tiba Ila menyebut nama si Van. Monica sempat mengira bahwa mungkin dia memanglah Garcia. Setelah perdebatan berakhir dan Ila pergi, keheningan menyelimuti mereka, Monica mencoba memecah kekakuan yang ada. Ia memanggil pria itu dengan nama Garcia, sekali lagi memohon maaf atas ketidaksengajaannya. Pria yang memiliki wajah kembar identik dengan Louis dan Garcia itu tampak sangat terkejut mendengar ucapan Monica. Ia bertanya dari mana Monica mengetahui nama itu, namun pengakuan sang pria justru membuat Monica terpaku. Nama pria itu adalah Enrique. Monica merasa dunianya berputar. Bagaimana mungkin tiga orang memiliki wajah yang sama persis? Ia merasa hampir gila karena kemiripan ini. Tiba-tiba sebuah sensasi familiar menyerang benaknya. Ingatan masa lalu saat ia masih menjadi perawat mulai muncul kembali. Serpihan memori mencoba menyatu, namun ucapan pria itu kembali membuyarkan fokusnya. Ia menyebut Monica tak lebih dari seekor tikus kecil yang suka mengintip rahasia orang lain. Dengan nada mengancam, ia menuntut Monica menjelaskan apa saja yang sudah ia dengar dari percakapan mereka tadi. Monica masih kebingungan saat Enrique mendekat. Di sanalah ia melihat kembali bekas luka di dekat matanya. Segalanya semakin tidak masuk akal bagi Monica. Tanpa sepatah kata lagi, pria itu berniat meninggalkan Monica begitu saja. Monica menahan lengannya dengan kuat. Di saat yang sama, langit malam pecah oleh kilatan kembang api yang megah. Saat itulah Monica tersadar, ramalan Martin tentang malam ini akhirnya menjadi kenyataan di depan matanya. Langit berubah menjadi kanvas yang indah. Semua tamu terpesona oleh cahaya yang menari-nari di angkasa. Namun firasat buruk menghantui Monica. Ia baru menyadari jika Enrique tiba-tiba tampak sangat kesakitan di tengah keramaian. Keringat dingin mengucur deras di dahi Enrique sambil ia berpegangan pada dinding. Tubuhnya tampak bergetar hebat. Monica segera bertindak. Ia memeriksa denyut nadi dan napas Enrique yang mulai tersengal-sengal tak beraturan. Sebagai mantan perawat yang berpengalaman, Monica langsung mengenali gejalanya. Ini adalah serangan panik akibat trauma masa lalu. Dengan sigap, ia membaringkan tubuh pria itu di atas tanah. Enrique sudah tak berdaya untuk melawan. Monica segera melonggarkan kancing kemejanya untuk membantu jalan napasnya. Napas Enrique terdengar sangat berat dan terputus-putus. Monica harus bertindak cepat sebelum ia kehilangan kesadaran sepenuhnya. "Ikuti instruksiku," perintahnya tegas.
Monica mulai menekan dadanya dan menghitung ritme napas agar Enrique kembali tenang. Melihat perjuangan pria itu, memori Monica yang selama ini hilang akhirnya kembali dengan utuh. Dahulu di rumah sakit, ia sering menangani pasien yang ketakutan karena suara ledakan keras. Trauma itu kini nyata di hadapannya. Monica menatap Enrique menyadari bahwa pria itu masih terbelenggu dalam bayang-bayang trauma perang yang tak kunjung usai. Dengan nada bicara yang tenang, sang gadis mencoba meredam gejolak emosi di hati pria di hadapannya. Ia berbisik lembut bahwa ini adalah kediaman megah, bukan medan tempur, dan perang telah lama berakhir dalam kedamaian. Perlahan napas Enrique mendingin dan ia kembali tenang, matanya terpaku dalam diam pada sosok Monica. Monica meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja sembari bertanya dengan penuh selidik apakah ia merupakan seorang mantan prajurit. Meskipun diusir dengan kasar, Monica tetap bergeming dan melontarkan pertanyaan tajam mengenai obat hijau yang misterius. Tanpa perlu mendengar jawaban setuju pun, Monica sudah bisa membaca kebenaran yang tersirat dari ekspresi pria itu. Rahasianya terungkap bahwa selama perang maut berkecamuk, militer memberikan obat serupa kepada para prajurit yang terluka parah. Namun harapan itu berubah menjadi kutukan saat efek samping obat tersebut mulai merusak jiwa para prajurit. Halusinasi mengerikan menyiksa mereka, memicu sebuah tragedi berdarah yang akhirnya menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Penggunaan obat itu pun akhirnya dihentikan total. Itulah alasan mengapa Dr. Mitchell sangat terobsesi untuk menyelidikinya kembali. Di dunia ini hanya segelintir perawat terpilih yang mewarisi rahasia kuno tentang cara meracik obat maut tersebut. Kini setelah badai perang reda, keberadaan para perawat yang memegang rahasia itu menghilang tanpa jejak. Tak ada satupun pengguna obat itu yang selamat tanpa luka jiwa, semuanya menderita akibat efek samping yang menghancurkan. Monica berjanji untuk tetap bungkam, namun ia menuntut satu jawaban jujur atas sebuah teka-teki yang mengganjal hatinya. Sang gadis menyebutkan 3 nama berbeda sembari menunjukkan sebuah bekas luka tipis yang ganjil di mata kanan mereka. Sambil menyentuh bekas luka itu, Monica bertanya tentang sandiwara berbahaya dan permainan apa yang sebenarnya sedang ia mainkan. Amarah seketika berkobar di mata Enrique, memancarkan aura mengancam yang sangat dingin. Terpojok dalam situasi yang tak terbayangkan, ia bertanya dengan nada getir apakah ia memang harus menjawab semua tuduhan itu. Dengan tegas, Monica memperingatkan bahwa langkah yang diambil pria itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Namun jika ia tetap bungkam informasi berharga mengenai putra keluarga, Soloan akan terkubur selamanya, membuat Enrique semakin murka. Pria itu berdiri dengan kasar dan menuding Monica sebagai wanita yang sangat tidak sopan dan terlalu berani. Monica menanggapi reaksi meledak-ledak itu dengan kepala dingin sembari menunjukkan luka di tubuhnya sebagai bukti nyata. Meskipun berbagai identitas telah diungkap, Enrique tetap berpura-pura tidak mengerti akan permainan kata-kata yang sedang berlangsung. Monica menyadari bahwa di kalangan bangsawan ada orang-orang yang sengaja terjebak dalam delusi demi melarikan diri dari realita. Mereka bermimpi untuk menanggalkan jubah tanggung jawab dan beban berat yang melekat pada status agung mereka. Golongan yang berlagak dermawan namun memuja harta haram menganggap bahwa menuruti hasrat pribadi bukanlah sebuah dosa besar. Namun Monica masih belum bisa memecahkan misteri tentang apa yang sebenarnya mereka cari dari peran melelahkan ini. Tiba-tiba suara Martin memecah keheningan, membuyarkan segala pikiran mendalam yang tengah menyelimuti benak Monica. Martin mengabarkan bahwa kembang api telah dimulai, namun ia mendadak bungkam saat melihat gurunya bersama pria asing. Monica pun segera bertindak cepat untuk memberikan penjelasan agar tidak muncul spekulasi liar di benak muridnya. Ia memperkenalkan diri sebagai perawat medis yang berpengalaman demi menjaga kehormatannya di hadapan Tuan Salt. Martin menambahkan dengan bangga bahwa gurunya adalah sosok perawat tangguh yang pernah berjuang di garis depan peperangan. Mendengar hal itu, Edwin seketika menjadi waspada, merasakan adanya ancaman tersembunyi dari latar belakang sang gadis. Begitu lokasi tugas Monica terungkap, Edwin membeku seketika dan menatap gadis itu dengan tatapan yang penuh keterkejutan. Tak sempat merespons, Martin langsung menarik Monica pergi karena bantuan medisnya sangat dibutuhkan untuk menolong Violet. Beruntung bagi Monica, sisa pesta malam itu berjalan lancar hingga ia kembali ke kamarnya dalam kondisi sangat lelah. Setelah perjamuan mewah itu, usai sang nona muda memberikan hadiah yang pantas kepada seluruh pelayannya yang setia. Saat merenung dalam kesendirian, Monica menyadari bahwa seharusnya ia melangkah pergi dan meninggalkan segalanya saat itu juga. Namun rasa penasaran yang teramat dalam terhadap identitas asli pria itu membuatnya tertahan dalam pusaran misteri. Ia terus bertanya-tanya apakah pria itu Luis Garcia atau Enrique dan apa motif dibalik permainan banyak wajah ini. Baginya semua ini adalah teka-teki rumit yang seolah tidak memiliki ujung maupun jawaban yang pasti. Muncul sebuah teori di benaknya, mungkinkah pria itu hanyalah penipu ulung yang sedang menyamar sebagai bangsawan Salt. Mengingat keluarganya berasal dari wilayah utara yang jauh, mungkin saja tidak ada orang selatan yang tahu wajah aslinya.
Keraguan mulai menghantui Monica mempertanyakan apakah seluruh kota ini telah tertipu oleh satu topeng yang begitu sempurna. Itulah alasan mengapa tipu dayanya kian sulit untuk dibongkar. Namun yang membuat Monica merasa was-was adalah sikap Ila karena keesokan harinya gadis itu mulai memperlakukannya dengan sangat manis dan tidak biasa. Sebagai contoh, saat waktu makan siang tiba, Ila mengundang Monica ke tempatnya. Namun Monica yakin ini hanyalah taktik agar Ila bisa terus mengawasinya dan menghentikan langkahnya jika diperlukan. Semua ini terjadi karena Monica memegang rahasia besar bahwa Ila tertangkap basah meminta seorang pria untuk menikahinya dan membawanya pergi jauh. Meski pria itu sendiri tidak menginginkan hal tersebut, bagi Ila akan sangat memalukan jika sampai ada orang lain yang mengetahui kebenarannya. Hingga pada akhirnya 1 minggu pun berlalu dan Monica mulai terbiasa dengan suasana tempat itu. Dia bahkan mulai mengenakan pakaian pemberian Lewis tanpa rasa canggung lagi. Di suatu hari yang tenang saat sedang bermain dengan Marcel, Ila tiba-tiba memanggilnya yang tentu saja membuat Monica merasa sangat terkejut. Monica tidak tahu tuh mengapa tiba-tiba dipanggil, namun ini segera pergi ke halaman belakang itu dan melihat bahwa Ila tidak sedang itu sendirian. Ia sedang bersama pria yang disebut sebagai kekasihnya. Seketika rasa takut langsung menyergap hati Monica. Ia tidak mengerti mengapa mereka memanggilnya secara mendadak dia, namun akhirnya terungkap bahwa mereka ingin bicara empat mata. Begitu pelayan pergi, sang pria langsung membungkuk dan berterima kasih karena Monica telah menjaga rahasia mereka. Hal itu sangat berarti baginya, lalu ia meminta Ila untuk pergi. Dengan berat hati gadis itu meninggalkan mereka berdua. Dan kemudian sang pria melontarkan pertanyaan lain kepadanya. Karena mendengar bahwa Monica pernah bekerja di rumah sakit Orbita, ia menjadi penasaran sejauh mana pengetahuan Monica mengenai obat hijau tersebut. Monica segera menegaskan bahwa jika pria itu membutuhkan obat tersebut, ia tidak akan bisa membuatnya karena ia sama sekali tidak tahu cara pembuatannya. Melihat ekspresi pria itu yang tampak acuh tak acuh, Monica meledak dan berteriak bahwa obat tersebut sangat berbahaya dan telah dilarang. Saat penggunaan obat hijau tersebut dihentikan, sebagian besar prajurit mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka mengabaikan segala efek sampingnya dan berakhir menjadi sangat ketergantungan pada obat-obatan tersebut. Para pecandu memohon kepada perawat untuk membuatkan obat itu, bahkan rela memberikan apapun mulai dari sebungkus rokok hingga perhiasan emas murni. Tentu saja obat itu bekerja, namun hanya sesaat karena mereka akan menderita halusinasi parah. Itu hanyalah lingkaran setan yang mustahil untuk mereka hindari. Monica menjelaskan kepada pria itu tentang efek sampingnya yang luar biasa kuat dan sangat merusak. Jadi ia tidak habis pikir mengapa pria ini justru memutuskan untuk mencari obat yang hanya akan membawa malapetaka. Namun pria itu berdalih bahwa pada hari pesta jamuan minggu lalu, Monica telah menyaksikan segalanya dengan mata kepalanya sendiri. Monica pun mulai menyadari maksud perkataannya karena hari itu gejalanya persis seperti orang-orang yang terluka parah di medan pertempuran. Namun ia ragu apakah bangsawan seperti dia benar-benar pergi berperang dan melihat kengerian yang disaksikan oleh orang lain. Ia mengira perang adalah urusan orang lain sehingga sangat aneh melihat orang di tingkatannya berada di antara para prajurit lainnya. Monica mencoba untuk menghiburnya dan memberikan saran agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Ia menyarankan agar pria itu tidak melihat kembang api dan menghindari suara keras, namun pria itu menjelaskan bahwa segalanya jauh lebih rumit dari dugaan. Tentu saja pada saat momen itu terjadi, dia sendiri bahkan tidak menyadari apa yang sebenarnya sedang menimpanya. Monica terpaksa mendengarkannya dan karena itu sang pria sangat berharap agar Monica bersedia membantunya sedikit saja. Dia adalah putra kedua dari keluarga Sable, namun kini ia menjadi putra pertama setelah terjadi beberapa peristiwa tragis di dalam keluarga mereka. Keluarganya bertanggung jawab atas pasukan kerajaan dan dia adalah seorang kolonel pangkat yang sama dengan mendiang kakak laki-lakinya. Intinya adalah pria itu sendiri tuh tidak bisa lepas dari status prajuritnya hingga ajal menjemput. Dan hal terpenting dalam militer adalah semangat kerja sama tim. Dan kini pria itu buntu saat ada 4 tim seperti itu. Ia bertanya pada Monica apa yang tidak akan terjadi jika 4 orang berpura-pura menjadi 1 orang saja. Mendengar hal itu, Monica sangat terpukul. Ia bahkan tidak mampu menahan diri dan terengah-engah karena terkejut tepat di hadapan pria tersebut. Hal ini membuat sang pria merasa tidak nyaman. Ia sadar betul bahwa sekarang Monica pasti menganggapnya sudah kehilangan akal sehat. Ia meminta maaf atas hal tersebut dan menegaskan bahwa sebenarnya ia tidak gila, ia hanya membiarkan sebuah tipu muslihat terjadi. Mungkin dia terlihat sangat bingung, namun apa yang dia inginkan dari Monica tetaplah menjadi urusan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, sebelum menceritakan luka yang dialaminya, ia kembali bertanya apakah Monica mau membantunya. Monica pun mengingatkan bahwa pembuatan obat itu dilarang keras dan ia seolah tidak percaya pria itu mengetahui segalanya, namun tetap bersikeras menanyakan hal tersebut kepadanya. Pria itu mungkin tidak peduli sama sekali.
meskipun Monica harus menjalani investigasi dan kehilangan status sosialnya akibat perbuatan tersebut. Namun sang pria berjanji bahwa jika Monica memberinya informasi, maka dia akan memberikan apapun yang diinginkan gadis itu sebagai imbalannya. Bisa berupa uang barang mewah atau apapun. Monica langsung menolak tawaran uang karena ia merasa keuangannya sudah cukup baik. Ia menerima gaji yang sangat besar di kediaman ini, jadi ia sudah pasti tidak membutuhkan uang tambahan lagi. Lalu pria itu menawarkan rekomendasi untuk masuk ke universitas. Mendengar hal itu, mata Monica langsung berbinar karena itu adalah impian terbesarnya seumur hidup. Kini setelah kesempatan emas itu ada di depan mata, ia tak mungkin membiarkannya berlalu begitu saja. Universitas ini adalah tempat berkumpulnya para cendekiawan terbaik di seluruh penjuru negeri. Seluruh perwakilan kerajaan dan kaum aristokrat berkumpul di sana, namun sekadar lulus ujian saja tidaklah cukup. Tak hanya soal teori Universitas Basel mencari sosok murid yang benar-benar istimewa untuk bergabung. Misalnya, seseorang dengan dukungan keluarga bangsawan, sesuatu yang tak pernah Monica mimpikan karena ia tak punya koneksi. Namun dengan surat rekomendasi itu, ia akhirnya punya kesempatan nyata untuk masuk ke sana. Bahkan jika ia gagal sekalipun tak akan ada penyesalan yang tersisa sedikit pun di hatinya. Lagi pula para bangsawan rela mengantre demi tiket ujian agar anak-anak mereka bisa masuk ke universitas ini. Meski begitu, Monica sebenarnya mampu membiayai kuliah di tempat lain dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Inilah peluang nyata demi masa depan jauh lebih baik dibanding universitas wanita yang luluh lantak akibat perang. Sang pria terus meyakinkannya bahwa ia bisa dengan mudah menjadi kandidat karena kuliah adalah impian lama Monica. Ternyata pria itu mengetahui semua rahasia tersebut langsung dari mulut Ila sendiri. Monica terkejut mendengarnya padahal ia sudah berjanji pada gadis itu untuk menjaga rahasianya rapat-rapat. Namun entah mengapa Ila bisa menceritakannya semudah itu tanpa beban sedikit pun di hatinya. Ia menduga ini ulah Nona Malite, namun tetap saja hal itu membuatnya merasa sangat kecewa. Saat ditanya, Monica mengakui tawarannya sangat menggiurkan, tapi ia masih ragu harus berbuat apa sekarang. Bagi Monica, situasi ini sungguh merendahkan harga dirinya, tapi inilah jalan untuk bekerja di bidang impiannya. Akhirnya ia pun menyetujui kesepakatan itu dengan satu syarat mutlak sebelum semuanya dimulai. Ia ingin memastikan identitas pria itu yang kemudian mengaku bernama Luis sekaligus Garcia. Monica sudah menebaknya, namun ia penasaran dari mana pria itu mendapatkan nama-nama tersebut. Jawaban lupa sang pria membuat Monica kecewa karena ia sudah membayangkan berbagai skenario kepribadian ganda. Sementara itu Ila kembali ke kamarnya. Wajahnya terlihat sangat tegang dan usaha Mary untuk menenangkannya berakhir sia-sia belaka. Kabar kedatangan sang pria tak bisa menenangkannya, ia malah membentak pelayannya karena merasa sangat gugup. Tentu saja amarah Ila pada Monica kini meledak. Ia tuh tidak mendayati kenapa Monica muncul dia di momen penting ini dan menuduhnya dia bersengaja datang itu untuk mempermalukannya. Butuh waktu lama baginya untuk mengingat namanya sendiri hingga ia mulai mempertanyakan jati diri Ila Malet. Namun kemunculan Monica justru membangkitkan kembali trauma lama seolah ia menjadi yatim piatu lagi. Hal inilah yang membuat kebenciannya pada Monica semakin membara tak terkendali. Ia juga kesal karena Monica sedang berduaan dengan Enrique membicarakan sesuatu yang tak bisa ia ketahui. Enrique adalah putra kedua dari keluarga terpandang yang telah setia melindungi kerajaan selama berabad-abad. Berkat itu ia pun menyandang berbagai gelar. Namun setelah Pablo dituduh sebagai penyebab kekalahan keluarga, Sullivan hancur dan mengumumkan kematiannya. Lebih buruk lagi, sang raja mencabut separuh tanda jasa militer keluarga itu demi menebus kekalahan perang. Akhirnya Nyonya Swin terpaksa menjual rumah megah dan barang antiknya. Para bangsawan pun menjauh dan justru bersekongkol membeli harta mereka dengan harga yang sangat murah. Di saat terpuruk itulah keluarga Malita datang mengulurkan tangan bantuan bagi mereka. Mereka tampak sangat baik hati dengan membeli barang-barang Nona Sullivan dengan harga yang tinggi. Namun itu bukan sekadar niat baik, ayah angkat Ila berniat menaikkan statusnya melalui pernikahan kontrak. Nona Sullivan sangat berterima kasih atas tawaran pernikahan itu. Meski tertekan, ia menolak uang itu dan hanya menyisakan mas kawin demi menebus medali militernya. Kenyataannya, pernikahan itu dibatalkan demi kebahagiaan sang putra, namun ayah Ila tak memiliki kemurahan hati serupa. Ia memerintahkan putrinya melakukan segala cara agar pria itu pada akhirnya memilih dirinya sebagai pasangan. Baginya inilah saatnya Ila membalas budi atas asuhannya dan jika gadis itu sampai gagal melakukannya, ayahnya tega menjualnya kepada penawar tertinggi tanpa peduli di mana ia akan berakhir. Ila sangat terpukul karena ia telah berjanji untuk menikahi pria yang dicintainya, namun kini ia terpojok. Sang ayah bersikeras ia harus menikahi pria pilihannya daripada jatuh ke pelukan keluarga kelas menengah. Ia yakin Enrique adalah target sempurna
karena kekayaannya akan segera terpampang nyata di pertunjukan balet. Dengan topeng kasih sayang, ia membujuk putri tercintanya agar tidak melepaskan kesempatan emas tersebut. Setelah menelan pahitnya perpisahan dengan cinta sejatinya, Ila dipaksa menjadi sosok wanita sempurna tanpa celah. Rumor miring terus menghantui di balik punggungnya sebelum akhirnya perhatian para bangsawan beralih pada sosok Enrique. Rahasia kehidupan pribadi Enrique yang tertutup rapat justru membangkitkan rasa penasaran yang luar biasa bagi semua orang. Ia dikenal hanya berdansa dengan wanita penuh pengabdian selalu dengan raut wajah yang dingin dan serius. Di sebuah jamuan Ila sama sekali tak menyangka Enrique akan mendekat dan mengajaknya berdansa di depan umum. Pria itu bahkan memberikan senyuman tipis membuat Ila merasa bahwa dirinya adalah sosok yang spesial baginya. Kehangatan senyum manis itu seketika menghapus jejak luka dari kegagalan pernikahan masa lalunya yang menyakitkan. Karena Enrique selalu memilihnya di setiap pesta, Ila merasa pria itu adalah juru selamat dalam hidupnya. Kini dengan munculnya Monica sebagai penghalang, Ila bersumpah tak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaan yang baru diraihnya. Sejak meninggalkan panti asuhan bertahun-tahun lalu, ia telah berjanji tak akan pernah kembali ke hidup yang menderita. Ambisinya sudah bulat, Ila akan melakukan segalanya demi menjaga janji itu agar tidak kembali hancur. Perjuangan seorang yatim piatu menembus kasta bangsawan sangatlah berat sehingga ia yakin Monica tak akan mengenali asalnya. Sebenarnya Monica sangat memahami rahasia gelap tentang gangguan kepribadian yang sedang menghantui mereka saat ini. Ada yang percaya itu adalah kutukan roh, sementara yang lain menganggapnya sekadar ilusi dari imajinasi yang rusak. Meski para dokter menganggapnya wajar, Monica terjebak dalam teka-teki yang mungkin takkan pernah ia temukan jawabannya. Dulu di atas ranjang panti yang usang, ia sering berkhayal menjadi putri yang hilang dari kerajaan jauh. Monica menyadari jika jiwanya terbelah akibat kesedihan mendalam, ia mungkin takkan lagi merasakan hal yang aneh. Semua kekacauan mental itu perlahan-lahan mulai terasa seperti bagian dari kesehariannya yang biasa saja. Sementara itu, Enrique menjelaskan bahwa nama-nama itu familiar di telinganya, namun ingatannya tentang mereka tetap kosong. Waktu seolah menghilang tanpa jejak, hari-hari berlalu tanpa ada perbedaan yang berarti dalam ingatannya yang kabur. Barang-barang asing muncul di kamarnya secara misterius membuat pria itu merasa tersesat di dalam rumahnya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa memahami kenyataan di balik ingatannya akan menjadi perjuangan yang sangat sulit dilakukan. Segalanya bermula setelah ia pulang perang, namun akibat ledakan artileri ingatan tentang kepulangannya telah sepenuhnya hilang. Sang ibu mendatanginya dengan kecemasan mengabarkan bahwa beban hutang reparasi perang kini mencekik keuangan keluarga mereka. Ibunya mendesak agar ia kembali ke wilayah selatan di mana banyak gadis bangsawan menantinya dengan pengabdian. Meski sang ibu takut ditertawakan, Enrique justru terdiam karena sangat memahami betapa berat situasi keluarga mereka. Demi melindungi saudaranya dari penderitaan, Enrique bersedia melakukan apapun sementara Monica mulai mencurigai kata-kata Luis. Kisah berlanjut saat Enrique menceritakan kejadian pada hari penentuannya untuk berangkat menuju ke wilayah selatan. Ia menerima pemberitahuan pernikahan dari ibunya dengan nada kesal membuat Monica sadar bahwa sosok Garcia terlibat. Namun sejak detik itu serangkaian kejadian mulai terjadi di luar batas logika dan pemahaman manusia normal. Suatu hari ia terbangun di atas kereta dalam kondisi kacau tanpa ingatan bagaimana ia bisa berada di sana. Karena panik ia menyerang rekannya, namun penjelasan pria itu justru membuat Enrique terpaku dalam keterkejutan yang dalam. Akibatnya kegilaan di dalam pikirannya mulai merayap naik dan menjadi semakin intens dari hari ke hari. Ia memerintahkan asistennya Andrew mencari dokter lalu melanjutkan pencarian sendiri karena tak ada yang mampu membantunya. Demi mengungkap kebenaran, Enrique mulai menyurati dirinya sendiri dan menerima balasan misterius dari sosok Luis serta Garcia. Akhirnya asal-usul dari nama-nama misterius yang menghantuinya selama ini mulai menunjukkan titik terang yang mengerikan. Andrew gagal mendapatkan informasi baru karena banyak dokter ahli yang telah gugur selama masa peperangan yang kejam. Tak lama kemudian sebuah pertanyaan janggal datang dari Louis mengenai apakah ia telah meminum obat hijau tersebut. Enrique mulai curiga bahwa kegilaan yang ia alami muncul karena ia berhenti mengonsumsi ramuan obat hijau itu. Louis terus mendesaknya, namun Monica terkejut mendengarnya karena tahu obat itu hanya akan memperburuk kondisi jiwa Enrique. Walau demikian, asisten setianya telah berhasil mengamankan obat rahasia tersebut. Setelah bertahun-tahun tersiksa, Enrique akhirnya bisa terlelap dengan tenang. Keajaiban ini benar-benar membuatnya terpana. Sebelumnya insomnia parah menghantuinya berhari-hari. Di saat itulah sosok Luis dan Garcia mulai menampakkan diri. Efek obat itu luar biasa, Enrique tak lagi merasa asing di kediamannya sendiri. Monica terperangah mendengar pengakuan itu.
Ia tak pernah menyangka ada ramuan yang sanggup memulihkan gangguan kepribadian serumit ini, namun dengan tegas, Monica memperingatkan risiko fatal jika ia terus mengonsumsinya dalam jangka panjang mengingat efek sampingnya masih menjadi misteri kelam. Enrique bersikeras menggunakannya hanya sampai hari pernikahan agung tiba. Pernikahan bangsawan ini adalah pertaruhan besar. Keluarganya sangat membutuhkan dukungan finansial dari pihak mempelai wanita. Ia terjebak tanpa pilihan lain. Monica kebingungan karena ia tahu Enrique sangat membenci sosok Ila. Telinganya tak mungkin salah dengar, namun kini pria itu justru terus membicarakan rencana pernikahan mereka. Di tengah keheningan, Enrique menuntut bantuan Monica. Meski ragu, Monica meminta pria itu tetap memegang janjinya. Akibat gejolak batin yang kian menyiksa malam itu, Monica terjaga tanpa bisa memejamkan mata. Enrique mulai menekan Monica. Ia menuntut obat itu segera disiapkan secepat kilat tanpa ada penundaan. Monica buta soal cara meraciknya, ia hanya bisa berharap pada bantuan seseorang yang lebih ahli. Ia membutuhkan waktu untuk bergerak meski kepastian kapan bantuan itu tiba masih menjadi tanda tanya. Monica terlalu terpesona oleh kemegahan universitas hingga lupa mencari tahu kemana ia harus meminta perlindungan. Keraguan pun menyelimutinya, haruskah ia memberikan obat berbahaya yang menyimpan efek samping mengerikan itu? Esok paginya kasak kusuk para pelayan saat sarapan kembali memenuhi telinga Monica seperti rutinitas biasanya. Kali ini mereka menggunjingkan Ila dan kekasihnya yang tak kunjung mengirimkan lamaran pertunangan resmi. Monica menyadari bahwa gosip yang menyebar luas biasanya menandakan sebuah pernikahan besar akan segera terjadi. Pasca pembicaraan rahasia kemarin, Ila terus menempel pada Monica bagaikan bayangan yang penuh selidik. Monica sadar Ila sedang mengincarnya. Demi mengungkap kebenaran, ia pun menyusun strategi untuk menggali informasi. Langkah kakinya membawa Monica menemui Martin, sosok terpercaya yang ia yakini memegang kunci rahasia. Ia bertanya apakah Ila benar-benar akan menikahi putra bangsawan kaya itu. Martin membenarkan kabar pahit tersebut. Martin berkata kesetiaan kakaknya sangat luar biasa, membuat ikatan pertunangan mereka seolah tak tergoyahkan lagi. Begitu mendengar soal mahar fantastis yang dijanjikan, semua kepingan teka-teki di kepala Monica akhirnya terjawab. Enrique memang berulang kali mengeluhkan masalah keuangan yang kini tengah mencekik nama baik keluarganya. Usai berbincang di taman, dokter kembali memeriksa bocah itu meninggalkan Monica tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Ia menemui Tuan Mitchell dan memberanikan diri meminta obat tidur demi menenangkan jiwanya yang gelisah. Sang dokter terkejut bukan main mengetahui bahwa Monica juga menderita insomnia parah akhir-akhir ini. Kebetulan ia memiliki ramuan baru yang ampuh dan menawarkannya secara cuma-cuma agar Monica bisa mencobanya. Namun Monica menolak mentah-mentah saat tahu itu adalah gas pembius yang bisa membuatnya tertidur secara paksa. Akhirnya pria itu memberikan obat tidur biasa sebagai solusi yang jauh lebih aman bagi dirinya. Monica memutuskan untuk menguji dosis rendah pada Enrique sebelum benar-benar memberikan ramuan hijau yang misterius itu. Kehadiran Ila yang tiba-tiba di malam hari mengejutkan Monica. Suasana di sana mendadak menjadi sangat tegang. Di balik kata-katanya, Monica menyimpan keraguan besar. Sementara itu, rasa ingin tahu Ila pun mulai memuncak. Apa tujuan sebenarnya Ila terus menggedor pintu, namun Monica menguncinya rapat tanpa niat untuk memberi jalan. Pada akhirnya pertahanan itu runtuh dan Monica membiarkan Ila masuk ke dalam ruang pribadinya. Gelak tawa pun pecah. Sebagai pelayan Leila, Monica hanya bisa menundukkan kepala dengan penuh kepatuhan. Namun Ila takkan pernah sanggup menjalani hidup penuh penderitaan yang telah dilalui Monica selama ini. Tatapan sedingin es yang sengaja ditunjukkan Ila sama sekali tak mampu lagi menggetarkan nyali baja Monica. Bagi Monica ancaman itu kosong, ia justru kian terperangkap dalam memori kelam dari masa lalunya sendiri. Ia teringat pasien pertamanya, pria tangguh yang terus berjuang berjalan meski salah satu kakinya telah diamputasi. Momen ketika pria itu berhasil mencapai ranjangnya dengan kruk seorang diri masih terukir jelas di ingatan. Namun sekuat apapun semangatnya, ia akhirnya menyerah pada tekanan hidup dan memilih mengakhiri nyawanya sendiri. Pemandangan mayat pertama itu menghantui Monica, aroma kematian seolah melekat di jemarinya tak mau hilang meski dibasuh berkali-kali. Di sana ia menemukan botol obat hijau misterius yang sama persis di samping jasad yang telah mendidingin itu. Sebagian jiwa Monica ikut terkubur bersama pasien tersebut, namun ia memaksa hatinya membeku demi tetap bertahan hidup. Tak ada waktu untuk meratap, ia segera menyeret jasad itu dan mengganti seluruh spray yang bersimbah duka. Tak lama kemudian datanglah prajurit dengan luka mata parah yang terjebak dalam siksaan antara kantuk dan terjaga. Para perawat lain terus mendesaknya meminum obat hijau itu sebagai satu-satunya jalan keluar yang instan.
Namun Monica ragu, firasatnya berkata jika pria itu meminumnya maut akan menjemputnya seperti pasien-pasien sebelumnya. Di papasi persimpangan dilema yang Kiko menyesakkan, ia benar-benar tak tahu di langkah apa dia yang itu paling tepat untuk diambil. Sebagai anak yatim, piatu impian terbesarnya hanyalah menjadi penyembuh yang mampu menyelamatkan nyawa siapapun dengan tulus. Sayangnya takdir malah mempermainkannya dengan insomnia kejam yang terus menyiksa setiap malamnya tanpa ampun. Tiba-tiba ia teringat ramuan rumput rahasia dari kepala panti asuhannya yang dulu sering membantu pasien terluka pulih. Keajaiban terjadi saat pasien itu akhirnya terlelap membawa secercah kebahagiaan yang tak ternilai bagi jiwa Monica. Karena itulah ia tak akan membiarkan tekanan dari Ila menghancurkan prinsip serta keberanian yang ia pegang teguh. Kesempatan belajar di akademi adalah tiket emasnya dan ia tak akan sebodoh itu melepaskan mimpi besarnya sekarang. Saat Fajar menyingsing memori kelam tentang rumah sakit di medan perang kembali membanjiri benak Monica dengan nyata, kilas balik yang sudah lama terkubur itu mendadak muncul kembali membuatnya tersentak dalam keterkejutan yang mendalam. Baginya yang terbiasa dengan jeritan dan genangan darah gangguan mental Enrique bukanlah hal yang perlu ia takuti. Setelah merasakan khasiat pil buatannya sendiri, ia bertekad mendatangi kediaman pria itu untuk memberikan bantuan serupa. Malam pun tiba namun setibanya di lokasi tujuan Monica hanya menemukan keheningan tanpa ada siapapun. Di tengah kegelapan yang kian pekat, ia berdiri terpaku dengan rasa bingung yang mulai menyelimuti sanubarinya. Waktu menidurkan Martin hampir tiba namun sosok Enrique masih belum menampakkan batang hidungnya di hadapan Monica. Sementara itu, Martin kecil masih dipenuhi energi dan menolak tidur demi melanjutkan permainan masa kecilnya yang ceria. Pada akhirnya, Monica memutuskan untuk segera pergi secepat mungkin dari sana. Meski perutnya kosong, ia mengabaikan rasa lapar demi mengejar waktu yang kian menghimpit. Tiba-tiba Hans muncul dan menghadangnya bertanya dengan nada dingin tentang tujuan sang gadis malam itu. Monica berdalih bahwa obat dari dokter tidak manjur sehingga ia butuh berjalan-jalan agar bisa terlelap. Walau jelas itu hanya dusta, Hans justru menawarkan diri untuk menemani langkahnya di kegelapan. Suasana malam sudah sangat larut dan bahaya bisa mengintai dari mana saja. Namun Monica sadar tak boleh ada yang melihatnya di sekitar kediaman Sven meski Hans sangat gigih. Akhirnya pria itu mengantarnya hingga ke kota sambil melontarkan beberapa pujian manis atas penampilannya. Gaun yang ia kenakan adalah pemberian Louis, pakaian kerja yang sangat nyaman bagi Monica. Karena kenyamanannya itulah Monica sering kali memilih busana ini untuk menemani hari-harinya. Setibanya di gang yang dituju, Hans berpamitan dan berpura-pura tidak tertarik pada urusan rahasia Monica. Monica mulai merasa curiga namun ia tak punya waktu luang untuk memikirkan niat pria itu. Begitu Hans menjauh, ia segera menemui asisten Enrique yang langsung membukakan pintu untuknya. Tanpa perlu menunggu lama, sang asisten segera mengantar Monica untuk menghadap Enrique secara pribadi. Enrique langsung mengerutkan dahi saat melihatnya, merasa heran dengan kunjungan Monica yang sangat larut ini. Monica mengaku membawa obat pesanannya, namun Enrique justru mengajaknya duduk untuk menikmati teh hangat dahulu. Mereka pun berpindah ke ruang kerja pribadi agar bisa berbicara dengan lebih tenang dan nyaman. Enrique sangat terkejut karena Monica kembali begitu cepat padahal ia mengira ini akan memakan waktu berminggu-minggu. Tak sanggup berdusta, Monica mengaku hanya membawa obat tidur yang seketika membuat Enrique terperangah heran. Ia tak mengerti mengapa Monica membawakannya obat tidur lagi, padahal ia sudah memiliki koleksi yang banyak. Monica pun dibuat terpana saat melihat tumpukan berbagai jenis obat-obatan milik pria itu. Sambil menyulut cerutu, Enrique mengambil obat tersebut dan memperhatikannya dengan saksama hingga ia menyadari sesuatu. Pahitnya obat itu sudah sangat ia kenal. Sambil menyerahkannya pada Monica, ia pun memberi peringatan dingin agar sang gadis tidak bertindak ceroboh. Monica berusaha menjelaskan kebenarannya, namun Enrique membentak dengan dingin agar ia bersikap layaknya pelayan yang hanya haus uang. Pria itu hanya ingin ramuan tersebut segera disiapkan, lalu Monica harus pergi sejauh mungkin dari hadapannya. Monica terpaku dalam keheningan yang menyesakkan. Entah mengapa hatinya merasa begitu hancur mendengar penghinaan pria itu. Ada rasa pedih yang aneh saat tawarannya untuk membantu justru ditolak mentah-mentah oleh sang duke. Di balik ketegarannya, Monica adalah satu-satunya orang yang paham betapa mengerikannya efek samping dari ramuan terkutuk tersebut. Itulah sebabnya ia bersumpah takkan pernah membiarkan jiwa manapun menyentuh racun berbahaya itu lagi. Meski Monica mencoba bangkit untuk menentang sikap kasarnya, Enrique sama sekali tidak menunjukkan minat pada ucapan gadis itu. Dengan angkuh ia menyobek cek dan melemparkannya. Ambil ini dan anggap urusan kita telah berakhir selamanya. Monica terkesiap saat melihat angka di cek tersebut. Jumlah kekayaan yang tertera benar-benar di luar nalar manusia biasa. Nilainya bahkan jauh melampaui gajinya selama setahun. Mengapa pria sedingin es itu memberinya uang sebanyak ini? Enrique bisa saja memaksanya bekerja tanpa upah, namun ia memilih membayar mahal agar bahan-bahan langka segera disiapkan.
Dengan tatapan tajam yang menusuk, ia bertanya apakah masih ada hal lain yang ingin Monica sampaikan padanya. Monica hanya membungkuk dalam dan berjanji akan melakukan segalanya. Kekuatan uang itu perlahan mulai meruntuhkan keras kepalanya. Jumlah harta itu terlalu besar untuk ia abaikan hanya demi mempertahankan amarah dan harga dirinya yang terluka. Ia pun bertanya sejak kapan sang tuan kesulitan tidur. Enrique menjawab bahwa ia sudah terjaga selama 2 hari penuh. Saat ditanya balik mengenai kualitas tidurnya, Monica mengaku bisa langsung terlelap begitu kepalanya menyentuh bantal yang empuk. Baguslah, bisi Enrique lirih. Baginya setiap malam adalah siksaan abadi yang seolah-olah akan berlangsung selamanya tanpa ujung. Ternyata ada sebagai alasan besar yang mendasarinya untuk segera meminang Nona Malet dalam waktu dekat ini. Dengan tatapan penuh teka-teki, ia menantang Monica dan bertanya, apakah kau benar-benar ingin mengetahui alasan di baliknya?